Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Al-ayat sadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di siang hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga di bulan yang penuh ampunan dan berkah Allah ini kita senantiasa selalu mendapatkan deras rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, materi Ramadan selanjutnya temanya adalah Ramadan Syahrul Tarbiyah. Ramadan bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan di mana selalu mendidik kita. Apa yang dididik ketika kita melakukan ibadah saum? Yang pertama yang dididik adalah mengendalikan hawa nafsu. Kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu. Dalam diri kita terdapat 3 nafsu. Yang pertama ada yang disebut nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawwamah. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Apa nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang ajakannya kepada perbuatan buruk. Dorongan-dorongan dalam diri kita untuk melakukan keburukan. Dan ini ada pada diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Al-ayat sadaqallahul adzim. Inna nafsa sesungguhnya nafsu la'ammaratum bisu, sungguh mendorong kepada perbuatan buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi dorongan-dorongan keburukan, dorongan-dorongan dalam diri kita melakukan perbuatan maksiat itu namanya nafsu amarah. Lalu yang kedua nafsu lawamah, yakni suatu keadaan di mana jiwa menyesali diri karena kurang melakukan kebaikan, menyesali diri ketika melakukan keburukan, ada penyesalan. Ini disebutnya nafsu lawamah. Jadi kesadarannya masih ada. Ketika kurang melakukan kebaikan, ketika terjerumus melakukan keburukan, masih ada penyesalan-penyesalan. Lalu yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini ketika jiwa merasa tentram kepada Allah, tenang ketika mengingat Allah, merasa tenang ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang dorongannya adalah dorongan untuk melakukan kebaikan. Nah, di bulan saum Ramadan ini
Diupayakan yang mendominasi diri kita adalah nafsu mutmainnah, yang senantiasa menguasai diri kita adalah nafsu mutmainnah, bukan nafsu amarah. Bahkan kita kekang nafsu amarah itu. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, kita kekang karena kita sedang melaksanakan ibadah saum. Melihat dengan penuh syahwat, kita kekang karena takut mengurangi pahala ibadah saum kita. Ketika kita ada keinginan untuk menggunjing orang lain, kita kekang juga. Justru diupayakan, kita paksakan. Kalau orang yang belum biasa membaca Al-Quran, kita paksa diri kita membaca Al-Quran. Kita belum ada kesadaran berjamaah, kita paksa melakukan berjamaah sekalipun di rumah. Ketika kesadaran kita kurang melakukan kebaikan, kita paksakan. Jadi diupayakan ketika melakukan ibadah saum ini, yang mendominasi kita adalah kebaikan-kebaikan, yakni nafsu mutmainnah. Lalu pendidikan yang kedua adalah pendidikan muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah adalah keyakinan seseorang bahwa Allah selalu menatapnya, mengawasinya, melihatnya. Ini ketika kita melakukan ibadah saum, kita senantiasa supaya muraqabah. Kita merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah. Coba anak-anak, kita akan sekarang bekerja di rumah, belajar di rumah. Ketika di rumah ayah tidak ada, ibu tidak ada, adik-adik kita tidak ada, kakak kita tidak ada. Kita sedang belajar nih di rumah. Lalu ada sisa makanan sahur. Apa berani kita memakannya? Jangankan untuk memakan, menyentuh pun kita tidak berani. Karena kita merasa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Inilah pendidikan ibadah saum. Anak-anak yang Bapak banggakan, sikap muraqabah ini digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan makna ihsan. Rasulullah menyampaikan, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Rasulullah menggambarkan makna ihsan. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tara, apabila kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yara, sesungguhnya Allah dalam melihatmu. Inilah gambaran ihsan, di mana kita muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan nilai-nilai pendidikan dalam ibadah saum ini senantiasa diperoleh oleh kita. Masih banyak lagi pendidikan-pendidikan yang bisa diperoleh dalam ibadah saum ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa kita bisa melakukan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walakum minkum wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.